Intensi misa kita pada sore hari ini bersama dengan keluarga Bapak Antonius Padua mengucap syukur atas bertambahnya usia anak Julius Vito Febrian yang ke-17 tahun. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat ke atas putra mereka dan ke atas keluarga ini di dalam perjalanan perjiaran hidup selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hari Minggu Prapaskah yang keempat kita rayakan hari ini. Hari Minggu Prapaskah keempat juga disebut dengan Minggu Letare atau Minggu Sukacita, karena kita sudah semakin dekat dengan perayaan Paskah. Tapi mari melihat dengan baik, karena itulah ajakan Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Melihat, mengamati dan mencermati supaya mampu melihat segala kebaikan Tuhan. Mari sekarang menyiapkan hati dan batin untuk kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran sabda-Mu Engkau telah memulihkan hubungan kami yang damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup bergegas menyongsong hari raya yang akan datang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kau pilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian diserunyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tambung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku takkan berkekurangan.
kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi.
Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak melihat hari Sabat." Tapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajarkan kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang telah berbicara dengan engkau, dia itulah." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kadangkala kita melihat segala fakta yang ada di sekitar kita kerap kali di luar cara berpikir kita. Melihat orang buta yang punya kemampuan bermain musik, kita bertanya bagaimana ia bisa bermain musik, padahal dia tidak bisa melihat. Tapi Tuhan itu memang sungguh baik. Apa yang dipandang oleh manusia sebagai suatu yang terbatas, tentu bagi Tuhan tidaklah seperti yang dipikirkan oleh manusia. Hari Minggu Prapaskah yang keempat ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat dalam, yaitu melihat dengan mata hati. Bacaan pertama dan bacaan kedua serta bacaan Injil berbicara tentang perbedaan antara apa yang tampak di mata manusia dan apa yang dilihat oleh Allah. Dalam bacaan pertama, kitab Samuel, kita mendengar kisah Nabi Samuel yang diutus Tuhan untuk mengurapi raja baru bagi Israel. Ketika Samuel melihat putra Isai, Eliab, anak yang tinggi, gagah perkasa, lalu dia berpikir, mungkin dia inilah yang akan menjadi pilihan Tuhan. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Tuhan bukan memilih Eliab, tapi Tuhan melalui Samuel bertanya, "Inikah semua putra-putramu?" Lalu apa yang dijawab oleh Isai? Masih ada yang bungsu yang sedang menggembalakan domba. Dan rupanya Allah memilih yang bungsu
Dan akhirnya yang bungsu yang bernama Daud, dialah yang dipilih oleh Allah, yang diurapi untuk menjadi raja bangsa Israel. Saudara-saudari terkasih, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin seringkali kita melihat orang dari penampilan jasmani, penampilan lahiriah. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang menjadi keunggulan, keistimewaan dalam dirinya. Kadang kalau kami berkumpul bersama dengan para romo, kami seringkali juga mulai dengan candaan kepada Romo Joko Susanto. Kita semua tahu secara lahiriah Romo Joko itu seperti seorang tentara. Cukuran rambut cempak, berkumis. Tapi bagi yang tidak tahu, pasti akan bertanya, kok Romo itu bisa menyulam? Romo Joko sangat pandai untuk membuat single. Mungkin sepintas akan mengatakan bahwa itu kan pekerjaannya perempuan. Tapi disinilah sisi yang lain dari seseorang yang mungkin merupakan anugerah istimewanya. Bukan Eliab yang dipilih, tapi seorang anak yang bernama Daud, yang bukan seperti dipandang oleh kacamata manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yohanes mengisahkan tentang kesembuhan orang yang buta sejak lahir. Orang-orang Farisi menganggap bahwa orang buta ini adalah orang yang harus menanggung segala dosa karena ia tidak bisa melihat sejak ia lahir. Mungkin inilah aib yang harus ia bawa, yang harus ia pikul sepanjang hidupnya. Tapi siapa yang menyangka bahwa perjumpaannya dengan Yesus menjadi sebuah titik balik baginya untuk berubah, baginya untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Yesus tidak hanya menyembuhkan agar dia bisa melihat, tapi lebih jauh ia mampu melihat kebaikan Tuhan. Karena itu ia bersujud di depan Yesus, dan ia mengakui di hadapan orang-orang Farisi ketika ditanya, siapakah yang menyembuhkan engkau? Ia menjawab, ia seorang nabi. Saudara-saudari terkasih, perjumpaan yang membawa sukacita bagi orang buta ini membuat ia mampu melihat kebaikan Tuhan. Ia sungguh bersukacita karena pertama-tama ia mampu melihat dari sepanjang dan sebagian hidupnya yang tidak bisa melihat, selalu ada di dalam kegelapan. Dan terang itu telah datang, membuat ia bisa melihat, bukan hanya sekedar melihat warna-warna yang ada, tapi ia melihat kebaikan Tuhan yang sangat istimewa. Kadangkala kita dalam perjalanan hidup, kita yang dianugerahkan kemampuan untuk melihat, apakah kita juga mampu melihat kebaikan Tuhan dari hal yang paling kecil, paling sederhana dalam hidup kita? Atau justru kita hanya bisa melihat ketika ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita? Coba kita ingat, kita perhatikan bagaimana mekanisme organ tubuh kita berjalan tanpa kita sadari. Mulai dari saat kita menghirup udara, bagaimana segala yang boleh kita makan, kita minum, yang tentunya sehat adanya, tetapi membuat badan kita kuat. Kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan secara akal manusia kita. Semua itu bekerja dengan baik,
seperti yang Tuhan telah ciptakan. Mari saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah menjadi kesempatan perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan membawa kita supaya kita mampu dan terus punya kemampuan melihat kebaikan Tuhan. Dari hal yang paling sederhana dalam hidup kita sampai hal yang paling besar. Tuhan bekerja tidak hanya pada saat-saat yang besar, yang saat-saat istimewa. Tapi Tuhan juga bekerja melalui pengalaman-pengalaman hidup kita yang nyata. Entah pengalaman sakit, mengajarkan kita supaya kita bijaksana menjaga dan merawat diri kita. Pengalaman keterpurukan, Tuhan mengajarkan kita supaya belajar untuk bangkit, jangan putus asa, tapi tetap terus berjuang, berusaha, karena kita masih dipercaya. Maka mari tetap membawa semangat dalam masa Prapaskah, di Minggu Sukacita, Minggu Letare ini, karena kita sebentar lagi akan memasuki Pekan Suci, puncak dari seluruh perjalanan perjalanan hidup keberimanan kita. Karena kita bersyukur, karena Kristus yang menderita, Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit, kita semua memperoleh keselamatan kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita semua. Maka mari kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan maupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dalam Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan, dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan serta seluruh. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah sendiri. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, selamatkanlah kami karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tuhan kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir dari dunia ini. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.